Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video hasil implementasi melakukan inovasi terkait membuat signage, penggunaan pencahayaan dalam visual merchandising, khususnya untuk gerai retail toko elektronik dari kelompok 2 kelas D program Upskilling Dispar 2020. Yang pertama, penjelasan tentang toko elektronik. Toko elektronik adalah toko yang pada umumnya dikenal sebagai tempat penjualan alat berdasarkan prinsip elektronika yang terkesan serba ada dan hanya mementingkan prinsip penjualan dan keuntungan. Perancangan di toko elektronik ini bertujuan untuk menciptakan sebuah perancangan toko elektronik dengan penyelesaian masalah secara holistik, yaitu dari segi komersial, fungsi, maupun estetika. Layout untuk penataan ruang dan tata letak barang di toko elektronik bisa dilihat di tampilan berikut. Barang-barang yang digunakan untuk visual merchandising yaitu yang pertama lighting. Lighting yaitu pencahayaan yang tepat dapat membuat objek di dalam sebuah showroom menjadi lebih menarik sehingga memberikan kenyamanan visual sekaligus menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan. Yang kedua, visual element. Unsur-unsur grafis dari visual merchandising antara lain warna, bentuk, merek, ilustrasi, huruf, dan tata letak yang merupakan unsur visual yang merupakan peran terbesar dalam proses penyampaian pesan secara kasat mata. Yang ketiga, interactive display, yaitu merupakan salah satu panel layar yang ukurannya besar sehingga mampu mendukung pengoperasian lewat sebuah sentuhan. Dapat juga difungsikan sebagai demo produk agar mendukung promosi produk. Yang keempat, seasonal decoration, yaitu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mempercantik atau mengubah penampilan suatu ruangan, lingkungan, atau objek dengan menggunakan berbagai elemen dekoratif. Tujuan dari dekorasi adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, estetis, atau sesuai dengan tema tertentu. Packaging, yaitu kemasan, berfungsi sebagai wadah, sarana distribusi, dan sarana pemasaran sehingga desain kemasan harus disesuaikan dengan produk yang dikemas dan segmen pasar yang dituju. Fungsinya sebagai wadah artinya menempatkan produk ke dalam suatu tempat dan membuatnya layak dan aman. Di dalam visual merchandising juga mengenal planogram, yaitu sebuah diagram yang menunjukkan di mana dan bagaimana peletakan item-item yang dimiliki pada rak-rak secara spesifik. Susunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pembelian konsumen. Berikut komponen penentuan desain planogram. Yang pertama, riwayat penjualan, story sales, atau regular movement. Yang kedua, dimensi rak shelving, panjang, tinggi, lebar, dan jumlah rak shelving. Dimensi produk, panjang, tinggi, lebar produk. Rancangan planogram visual merchandising di toko elektronik bisa dilihat seperti tayangan gambar. Inovasi signage sesuai rancangan bisa dilihat sesuai gambar. Di dalam gerai retail juga mengenal namanya display, untuk menata barang dagangan atau salah satu aspek penting untuk menarik konsumen pada barang-barang yang berada di dalam toko. Kemudian dapat mendorong keinginan konsumen yang pada saat datang ke toko untuk membeli suatu produk melalui daya tarik penglihatan langsung pada suatu produk. Toko harus menciptakan daya tarik penataan ruang dan penyusunan produk sehingga konsumen atau pelanggan merasa betah dan nyaman dalam berbelanja. Pelaksanaan display yang efektif akan meningkatkan penjualan dan dapat merangsang keputusan pembelian secara seketika. Beberapa teknik pencahayaan yang dapat diterapkan dalam gerai toko elektronik. Yang pertama, dibalik pencahayaan rak.
Pencahayaan di belakang rak dapat dicapai dengan mudah dengan strip LED sederhana. Ini langsung menciptakan nuansa mewah untuk tubuh. Setiap strip dapat dikontrol secara individual sehingga tidak dapat menyorot beberapa rak dan bukan yang lain. Teknik ini sangat efektif ketika kita menurunkan pencahayaan overhead di tubuh dan membiarkan produk menjadi pusat perhatian. Yang kedua, pencahayaan rak display. Mirip dengan memasang pencahayaan di belakang rak, tempat menarik lainnya untuk memasang strip LED atau di bagian rak pajangan. Karena strip LED dapat dikontrol secara individual, strip LED dapat membantu menyorot rak yang berbeda sepanjang hari atau musim. Teknik ini juga menciptakan perasaan mewah. Ini merupakan cara mudah untuk membantu pelanggan menggunakan pembajakan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pencahayaan tutup akhir. Tutup ujung biasanya dibiarkan tidak menyala seluruhnya. Tapi jika Anda adalah CPG di toko retail besar, Anda perlu memperhatikan produk. End caps bisa menjadi tempat yang sempurna tidak hanya untuk mendapatkan pencahayaan, tapi juga bermain dengan lampu berwarna. Ini membantu menarik perhatian pelanggan. Demikian video hasil implementasi dari program Upskilling ISPAR 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.